Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Atur dong. Kita kedatangan tamu. Yang ajaib. Betul. Ini keren bagaimana banget. S2 tapi pengamen. Wah, nggak masuk akal nih, nggak masuk akal. Mungkin bisa kenalin dulu nih namanya siapa, umurnya berapa, terus sekarang profesinya ngapain nih? Oh iya. Halo, nama saya Basilika. Namanya aja udah unik banget ya. Nama panjangnya ada nggak nama panjangnya? Nama panjangnya Benedictus Aprianus Pirena Basilika Kota. Nah, itu kenapa nama segitu panjang? Itu bapak, ibu, emak itu ya ngasih namanya kenapa segitu panjang? Jadi kalau anak laki-laki di rumah itu 5 kata, tapi kalau ada perempuan 4. Iya. Memang begitu. Memang Kalau gitu. bikin paspor nggak cukup tempatnya. Ya kalau ngisi ujian panjang. Panjang Lucu kali banget, ya. lucu banget. Oke. Tapi dari 5 kata itu kenapa yang terkenal Basilikanya memang dari dulu Kak? Atau ini nama ngetrennya nih? Kalau dari dulu sebenarnya terkenalnya Benny. Karena Benedictusnya, jadi biasa dipanggil betul Benny. kan, enak panggilnya gampang ya Benny gitu. Tapi kalau nanya sama bapak, nama kamu bukan Benny, nama kamu Basilika gitu ya. Saya kasih namanya Basilika. Jadi setiap di kata keempat itu nama kalian. Oh gitu. Bapak unik sekali ya. Basilika itu artinya apa? Gereja. Gereja. Wah. Luar biasa. Wah, jadi ini gereja berjalan nih. 5 kata, huruf keempat, yang Kata keempat itu nama namamu, kalian. bukan Benny, nama kamu gereja. Luar biasa. Keren. Oke, terus tadi dipotong perkenalannya. Saya menempuh pendidikan S1 Sebagai apa? ekonomi manajemen di Universitas Persada Indonesia, YAI. Terus puji syukur dapat kesempatan beasiswa jadi lanjut S2. Lagi lanjut ini atau udah selesai? Saya lanjut, cuman tinggal tesis aja karena tempo hari itu kerjaan, terus kerjaan yang hektik banget, terus sempet juga ada tugas keluar segala macam gitu, jadi pas tesis itu saya bingung ini. Saya juga bingung. Tadi katanya ngamen, Iya. terus ada kerjaan, terus ada keluar. Ini mesti dijelasin ini. Ini kerjaan gimana apa ini? aja dan ngapain aja ini? Kalau untuk pekerjaan selama ini bidang saya di bidang finance. Kerjaannya di bidang finance di beberapa perusahaan selama 10 tahun terakhir. Jadi bagian apa? Accounting atau finance ya. finance? Jadi Bagian lebih di ke finance ya. Terus selama 10 tahun terakhir paling lama itu di perusahaan minyak dan gas itu 4,5 tahun lah. Wih, keren. Terus kenapa orang bisa bilang masih ada yang ngamen katanya, masih ada waktu buat ngamen? Ketemu buktinya tadi sama salah satu kru kita ya. Salah satu kru kita nih ketemu loh lagi nyanyi. Jadi awalnya tahun 2020 tuh waktu awal-awal COVID, sebelum COVID. Jadi sebelum COVID itu 19 lah ya. Iya, 2020 yang Awal. kalau awal kan masuk Indonesia 1 Maret tuh 2020 COVID pertama. Itu di sekitaran bulan Februari kita berlima semuanya kerja. Di rumahnya ada bapak. Nah, bapak itu kan sakit jantung, tapi dimensianya semenjak ditinggal mama tuh bener-bener naik banget dan fatal banget dimensianya. Jadi dia tuh pas siang-siang mau bikin kopi, nyeduh air, dia naik ke atas, tidur di lantai atas. Dia lupa lagi. Jadi dia lupa. Terus pas itu kan kalau kita tegur kasihan bapaknya, ya kan? Jadi pikir kata kakak sepupu, nggak bisa nih, salah satu harus kalian ada yang ngalah nih, ada yang ngalah jaga bapak di rumah, ya kan? Ya udah, karena kebetulan pas COVID WFH. Terus mulai per Juli itu saya nggak di kantor lagi, jadi Kerja udahlah. Saya selama WFH itu di rumah terus sama bapak. Tapi kalau adik-adik yang lain kebetulan mereka tetap masuk kerja karena bidang kerjanya yang mengharuskan tetap bisa masuk. Jadi setelah WFH pun akhirnya ya udah saya aja lah yang jaga bapak gitu. Jadi sambil jaga bapak, aslinya sih ngamen ini nggak kepikiran karena
dari adik-adik, udah yang mending jaga bapak aja. Mau buat jajan, makan, mau ngapain kek, katanya itu mah dari kita aja yang nanggung. Ditanggung Ditanggung Kan sama sama adik-adik. nggak ada beban nih Nah, sebenarnya. iya, cuman kadang saya pengen ini, saya pengen itu, nggak enak mintanya. Padahal mah kalau minta dikasih. Cuman enggak, nyari-nyari sendiri aja. Nah pas itu kebetulan iseng-iseng ngamen. Terus ada yang suka, pada banyak yang suka gitu. Wih. Jadi ya udah dilanjutin aja. Jadi Iseng nih ya, dia jatuhnya jadi iseng ya. pas Padahal awal-awal sembari kerja kan. Aduh, sembari sekolah, Jaga bapak sembari juga. jaga bapak, sembari ngamen. Wih, keren. jadi kalau akhirnya kerjaannya berhenti, saya fokus ngamen, terus dapat lagi freelance itu cuman dimodalin laptop, jadi kerjanya dari rumah aja karena hanya mantau project di Pekanbaru, jadi cuman maintenance untuk unit-unit kendaraan di sana. Jadi untuk servisnya, maintenance oli segala macam itu di saya. Jadi selama ngerjain itu saya bisa sambil ntar malamnya ngamen. Jadi Ini paginya. kakak-kakak sudah pulang, Jadi adik-adik sudah pulang semua. udah pulang. Baru saya langsung bisa kita keluar pergi. ngamen. Pengen denger nih suaranya yang katanya suaranya keren banget. Boleh deh nyanyi satu lagu apa Oke. aja? Give thanks mungkin. Boleh. Boleh, silakan. Okay. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because the Lord know what have done for us, and give thanks. Wow, benar-benar luar biasa suaranya. Sekali lagi perjalanannya tidak pernah mudah ya. Yeah. Sampai dimana harus jagain bapak dan kemudian kena demensia. Boleh nggak cerita? Karena banyak sekali anak muda hari ini yang nggak mau peduli dengan orang tuanya. Oh iya. Orang tua yang nggak demensia aja nggak ada yang mau buat Iya. jagain ya. Iya. Apalagi nih yang demensia ya. Iya. Saya tidak tahu separah apa. Bisa cerita buat semua dan buat semua anak muda. Karena buat saya kamu pahlawan. Bukan cuma pahlawan soal kalian bisa mengalahkan keadaan dan tetap S2 dalam keadaan ngamen, jaga bapak, kerja, tetapi juga mengalahkan semua keegoisan. Kenapa? Adik-adik tetap harus sekolah, adik-adik tetap harus kerja. Dan dia yang mengalah untuk ada di rumah dan sekali lagi jaga bapak. Dia juga pahlawan yang mengalahkan apa? Yang namanya malu. Anak muda sekarang dikit-dikit malu. Malu gengsi ya. Masa gue ngamen, masa gue begitu, masa gue nyebokin bapak misalnya begitu ya. Tapi dia mengalahkan itu semua. Dan menurut saya dia benar-benar hero sejati. Hero yang ada di sekitar kita dalam keadaan sehari-hari. Saya berharap ini menjadi teladan, ini menjadi sungguh-sungguh contoh buat kita semua anak-anak. Seringkali kita berpikir kesuksesan di luar itu adalah segalanya. Tapi saya mau berkata, berkat Tuhanlah yang membuat kita sukses. Dan pada saat kita menghormati orang tua, melakukan apapun yang kelihatannya kecil dan orang tidak melihatnya, itu yang akan dilihat Tuhan. Nah, sekarang saya mau dengar nih, Bapak nih separah apa? Yang mungkin sampai, iya. Dan bagaimana nih kamu bisa punya kesabaran, kerelaan untuk mendampingi Bapak? Kalau untuk ngurus bapak itu pasti penuh ekstranya itu di hati supaya sabar karena bapak semenjak nggak ada mama itu demensianya makin kacau, jadi banyak yang semacam kayak halusinasi ya. Jadi kadang dia halusinasi nggak hanya malam aja, bahkan di tengah hari sekalipun itu
bisa halusinasi. Misalnya, Kalau contohnya bukan itu ya. nangis atau marah atau apa itu. Misalnya nanti dia lagi di atas karena dia nggak pernah tinggal di bawah, jadi dia selalu di lantai atas. Nanti dia manggil kadang-kadang. Itu orang ngapain tidur di jalan, ya kan? Bangunin, jangan suruh tidur di jalan. Nggak ada apa-apa Pak di situ. Cuman dia bilang, ada masa kamu nggak lihat kayak gitu ya kan? Nggak ada Pak. Ya udah, akhirnya terus nanti dia bisa ngulang-ngulang kejadian yang lama waktu dia masih belum kerja, dia masih sekolah atau ini, kita harus nanggepinnya pelan-pelan. Kadang kan ada emosinya juga, kalau dia udah mulai marah atau emosi, kita yang diam. Lebih mengalah aja. Karena kalau dilanjutin pasti nanti dua-duanya jadi bersalah ya kan. Terus, cuman itu nggak misalnya makan, merasa belum dikasih makan gitu juga atau enggak? Oh ya, kalau Bapak saya udah hafal karena dari kecil ya. Bapak itu jangan ditanya makan apaan. Kenapa? Beli, sediain. Kalau ditanya dia pasti jawab enggak. Enggak mau makan. Udah, saya udah kenyang, padahal dia belum makan sama sekali. Tapi kalau disediain, Pak makan ya, pasti dimakan. Jadi yang masak juga kamu atau selalu beli? Selalu beli, semenjak nggak ada mama selalu beli. Selalu beli. Makanan kesukaan Bapak apa aja Bapak mau? Dia suka apa, kepala kakap tuh. Wih, itu kan ada mahal ya dan iya. Buat kita udah yang penting Bapak mau makan. Apalagi buat yang anak nomor 2 sama nomor 3. Nggak masalah mau harganya berapa, yang penting Bapak makan. Aduh. Karena selama ini makan, minum kopi semuanya itu mama. Jadi mama kebetulan perawat. Kadang kan shift pagi, siang, malam beda-beda shift. Tapi kalau selama mama ada, dia maunya istrinya yang buat. Dia nggak mau. Masak mama juga. Iya, jadi kalau mama tuh berarti juga pahlawan ajaib ya. Iya, jadi dia misalnya, "Mak tolong bikinin kopi. Mama lagi sibuk nih." Kita yang bikinin kopi. "Nih Pak kopinya." Ditaruh. Iya. Dia bilang makasih, tapi nggak akan diminum. Aduh. Karena dia mau kopi yang dari istrinya. Nggak marah, cuma nggak diminum aja. Iya, nggak diminum. Terus, Nah sekarang kalau misalnya mama udah nggak ada, dia kopi apa aja mau? mau, tapi harus anak yang bikin. Ya ampun. Beli di luar, ditaruh. Iya makasih. Nggak akan diminum. Aduh. Dia Repot maunya juga ya. udah yang ada aja. Maksudnya dari anak-anaknya atau dari istrinya. Nah, Cuma ngedrop kadang itu kalau pas ini setelah dia lupa nggak nyariin istri gitu, nyariin mama juga. kadang-kadang saya lagi live di TikTok gitu nyanyi, terus kayak lagunya Bohemian Rhapsody kan, liriknya ada yang mama gitu, nyariin dia. Oh ya? Iya. Kalau nyanyi lagu Mama apa nih? Yang mana? misalnya lagu mama, lagu apa yang paling dia sering nyariin? Itu lagu Bohemian Rhapsody. Coba karena nyanyiin dikit. iya. Nah, pas di lirik mana nih yang pas dia nyariin aja? Mama, I don't want to die. Sometime I wish would never be born at all. Itu pasti dia nyariin tuh. Terus dia datang. Enggak, maksudnya jadi Dia bilang, mama mana, ya kan? Mama udah nggak ada Pak. Dia kadang berkali-kali nanyain hal yang sama seperti itu. Enggak. Dan kalau kamu bilang mama nggak ada gitu, reaksi dia gimana? Diam, udah diam. Diam udah, ntar kita ajak ngobrol yang lain, baru dia ngobrol yang Tapi lain. dia nggak pernah teriak-teriak atau apa gitu nggak? Enggak, paling kalau tidur aja dia ngigo tuh, kadang ngigoin mama, iya itu. Paling teriak, cuman, "Pak kenapa?" Nggak apa-apa. Paling bangun, nggak apa-apa gitu aja. Luar biasa. Jadi total sudah berapa tahun ya ngerawat papa ya? Dari 2019. Iya. Biasa, luar biasa. Semenjak mama nggak ada, ya udah. Tapi emang mama udah bilang sih dari hari terakhir sebelum operasi itu. Ngomong-ngomong sakit apa? Sakit Jadi operasi bypass jantung. Jadi setelah bypass jantung, operasinya berhasil tapi koma. Hampir 40 hari. Dan meninggal gitu.
Jadi sebelum bypass juga sebenarnya udah ngomong ya? Udah ngomong malamnya, jadi besok siangnya operasi, malamnya saya paginya langsung berangkat kerja. Pas itu mama bilang, nanti kalau mama nggak ada, jagain bapakmu. Dan mama nitip pesannya ke kamu, bukan ke adik-adik kamu. Gitu. Berarti kamu yang jaga, ya udah. Tadi pikir saya kan masih ada adik perempuan 2 orang yang di bawah. Kan biasanya lebih milih ke adik perempuan ya. Iya, cuman enggak ini Bapak Bapak lebih cocok sama yang laki. Iya. Gitu. Jadi kalau mandi terus kemudian maaf kata buang air sekarang masih bisa sendiri. Awalnya bisa sendiri. Sekarang udah nggak bisa. Sekitar 3 bulan terakhir sebelum meninggal enggak bisa. Jadi harus saya. Jadi harus saya. Jadi kadang-kadang kan kita pakein Pampers, mohon maaf nanti kotoran udah penuh atau gimana. Tapi jadi, dia mau dipakein Pampers, mau? Mau. Walaupun kadang-kadang nih harus pakai gini, kenapa sih? Jadi kalau di rumah sakit juga dipakein kateter. Gak mau dong, saya mau ke toilet, Pak itu udah pakai kateter, udah pakai Pampers. Langsung aja. Enggak, saya mau ke toilet. Dia orangnya begitu, emang keras. Jadi tahu yang dia tahu tuh yang boleh ngelarang dia tuh cuma istrinya. Waduh, lucu sekali ya. Kalau udah istrinya ngomong, ya udah diem. Iya, dari dulu selalu begitu. Udah misalnya sakit, kadang kan mama infus di rumah. Diinfus sendiri sama mama di rumah. Ntar kamu tuh gini, iya udah diem dia. Tapi kalau mau sama yang lain, pasti nggak mau. Tapi kalau udah sama mama, iya diem, udah diem. Sebuah kisah atau sebuah kesaksian yang luar biasa. Ya, kisah tentang bagaimana seorang istri yang merawat suami dan anak-anaknya sampai akhir. Sampai sebelum dia masuk operasi, dia masih menitipkan dan memikirkan masa depan. Dia bahkan tahu bagaimana suaminya lebih cocok dengan anaknya yang mana. Mungkin buat kita itu hal yang kecil, tetapi itu menentukan sangat banyak. Demikian juga ini adalah kisah antara suami yang setia. Dan bagaimana dia begitu mengasihi istrinya sampai dia tidak mau makan kalau tidak disajikan oleh tangan istrinya. Mungkin buat banyak orang berkata, itu menyusahkan. Tapi mungkin dari pihak hati suami berkata, betapa aku menghargai istriku. Buat dia masakan istrinya, tangan istrinya, cinta istrinya lebih berarti dari restoran manapun. Lebih berarti dari semua kopi-kopi yang terenak, yang paling modern yang disajikan. Ya. Buat dia dari tangan istri adalah the best. Seandainya kita selalu bisa begitu untuk Tuhan. Bahwa kita harus tahu bahwa apapun yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Bukan dari apa yang dunia sodorkan, tetapi yang dari Tuhan. Ini adalah cerita tentang kesetiaan seorang anak. Bagaimana dia sampai melepaskan pekerjaan. Sampai memilih merawat ayahnya untuk segala aspek. Mulai dari membelikan makan, sampai menemani di rumah, sampai kemudian maaf kata memandikan, menggendong dan semuanya. Banyak pahlawan yang mungkin kita sebut dan kita kenal. Bahkan mungkin cerita di film. Tetapi pahlawan dalam keseharian sangat susah ditemukan. Tuhan melihat pahlawan-pahlawan dalam kehidupan keseharian. Ada Ruth yang memilih untuk mendampingi mertuanya. Dan Tuhan mengangkatnya begitu rupa. Ada banyak sekali. Ada Samuel kecil yang tinggal di rumah Tuhan. Dan mendampingi Eli sampai hari terakhir Eli meninggal dunia. Tidak pernah terkenal, tidak pernah bermain. Dan Tuhan mengangkat Samuel begitu rupa. Ada Daud yang setia sampai dia menjadi raja. Ada Yusuf yang menjadi budak dan pembantu rumah tangga. Dan akhirnya Tuhan bawa dia menjadi penguasa. Sekali lagi, jangan cuma mau untuk berkarya di luar. Tapi jadilah pahlawan, melakukan hal-hal yang kecil. Itu hal yang luar biasa. Luar biasa banget ya, jadi ini benar-benar orang-orang yang bukan cuma terkenal ya. Tapi buat aku nih orang-orang yang ngerti namanya hormat dan pengabdian sama orang tua. Amin, amin. Mungkin bisa sharing sedikit ya di sesi yang pertama ini. Waktu
mulai nih ya kan, waktu mulai yang namanya musisi di jalanan. Oh iya. Gitu, ya. Iya. Itu ada nggak kesan-kesan atau bahkan mungkin di jalan tuh kesaksian cerita gitu? Atau takut atau malu, takut, atau campur itu kan malu. pasti Iya. berasanya. Nah itu tuh cerita Ada dulu yang ya, gimana berkesan tuh? nggak? Awalnya malu. Oh iya. Awalnya malu. Takutnya kan mainnya saya nggak bisa main jauh-jauh. Takutnya kan kalau ada apa-apa saya bisa langsung pulang ke rumah, lebih dekat. Kan takutnya teman-teman tetangga semua tahu Takutnya ya. tetangga yang tahu. Terus nanti tetangga nyamain ke bapak, itu yang takutnya. Terus awal-awal juga kan adik-adik juga nggak usah lah ngamen deh kan gitu. Tapi udah jalanin, terus kebetulan tahun 2022 itu viral. Viral. Viralnya ceritanya gimana itu? Mulainya Jadi ceritanya gimana tuh? nyanyi di warkop sama teman main biola. Kebetulan dia guru biola. Ini musisi jalanan ini keren-keren ya. Ya harusnya dipanggil nih yang main biola. Terus soalnya udah gak ketemu lama banget. Dia kemungkinan sih udah ngajar lagi ya. Tadinya dia belum ngajar, jadi sebelumnya dia ngajar di sekolah-sekolah di Jakarta, pindah ke Bekasi, ditinggal semua kerjaannya. Jadi dia ngamen dulu sementara, dapat murid privat sambil ngajar di sekolah musik. Jadi waktu itu ngamen dia biola, kamu nyanyi atau main gitar juga? Saya nyanyi. Oh, nyanyi Saya doang. nyanyi, itu viral. Terus karena dia juga ada kesibukan lain, Yang rekam orang lain tuh. orang lain. Terus 1 tahun kemudian saya viral lagi. Viralnya karena yang kedua apa 1 tahun lagi? Saya nyanyi sendiri. Jadi kebetulan Lagu apa tuh waktu itu yang viral? First Love. Wow, sedikit. Cuplikan pas poin viralnya ya. Yang mana ya? It's my first love, what I'm dreaming of. When I go to bed, when I lay my head up on my pillow, don't know what to do. My first love, she thinks things that I don't know. She thinks that even know. Wish that I could show what her feeling, 'cause I'm feeling my first love. Lupa. Lama. Itu udah lama ya jadi ya sampai. Tapi itu viral lagi ya. Itu viral. Itu pas itu viral. Kebetulan yang videoin itu sekretaris salah satu komisioner Komnas HAM. Nah, malam-malam itu lagi di warkop, cuman kakak sekretaris ini lagi di warkop videoin, dia bilang ini misalnya dia lagi nongkrong juga dia gitu lagi ya. nongkrong. Ini berarti bukan dari HP-mu ya? Enggak. Jadi orang lain yang Orang lain. ngerekam. Nah, terus dia bilang kali aja rezeki bapaknya nih katanya. Dia upload satu hari yang nonton 8 juta atau berapa. Wow, itu namanya anugerah berkat Tuhan ya. Iya. Tuhan ngangkat banget ya. Iya, Kalau padahal yang pertama berapa tuh sampean? kalau yang pertama totalnya 9 juta. Kalau yang kedua Itu yang rekam siapa yang pertama? orang yang lagi nongkrong di warkop juga. Setengah warkopnya di mana ya? Di belakang Sumarekon teman-teman dua-duanya. nongkrong. Sumarekon dia juga. Aduh, 9 juta. Yang kedua, 16 juta. wow, benar-benar menurut saya itu upah dari Tuhan ya. Karena menurut Amin, saya benar-benar Tuhan tuh ngelihat banget setiap pengorbanan yang kamu buat, Amin. setiap air mata ya, biar bagaimana kan kamu nahan kesel kadang-kadang ya sama Iya. bapak. Yang nggak bisa dibohongin pasti ada yang kayak Pasti gitu. ada keanehan rasanya, udah pengen kerja, pengen berbuat sesuatu, tapi harus mendampingi. Belum lagi kalau dia ngawur, nggak bisa dibawa kasih tahu ya. Tapi, aduh, Tuhan ngangkat, benar-benar ajaib sih. Buat saya itu benar-benar berkat Tuhan. Amin. 16 loh, satu kali. Dalam sekali upload. Satu kali. Iya, upload. 1 kali upload ini. 16 juta. Sejak itu apa ada maksudnya berubah nggak hidupmu? Apakah akan banyak orang yang hubungin, banyak yang manggil? Banyak. Jadi mulai dari Dr. Richard awalnya. Dr. Richard nyuruh anak buahnya Doni Ramadan itu buat nyari. Ya ampun. Akhirnya disupport sama Dr. Richard awalnya. 4 hari kemudian
bikin konten sama Willy Salim. Wah. Nah, terus setelah dari Willy Salim, 3 hari kemudian dibikinin konser di Bejawa. Ya ampun, Tuhan Terus Yesus. 2 minggu setelahnya baru ke stasiun TV, Stasiun TV apa nih kalau mungkin boleh sebut? Trans TV. Di acara pagi-pagi ambiar sama Brownies. Waduh. Oh, mau Brownies ya. Sampai sekarang oh, iya, full iya, nggak bener, masih? Enggak sih. Terakhir yang di reschedule itu pas ke siapa ya? Podcastnya Denny Sumargo. Dipanggil Densu. Wow. Tuhan benar-benar angkat kamu ya. Amin, luar amin. biasa, luar biasa. Ya, nanti kita akan lanjutkan cerita yang amazing banget. Menurut saya ini Keren, cerita keren. bagaimana dari bawah Tuhan mengangkat. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah Mertua Menantu. Akur Akur dong. Ku kagumi caramu mencintai
Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. dong. Kita masih sama Basilika nih, luar biasa. Dari seorang yang mengabdi ke orang tua, Amin. bekerja keras, merawat orang tua, sampai ngamen karena nggak mau nganggur, nggak mau Iya. nyusahin adik-adiknya, kerja nggak mau nyusahin orang sampai viral. Betul ya? Iya. Sampai top 16 juta. Dan masuk TV berkali-kali. Luar biasa, Bukan luar karena biasa. dia yang ngepost ya, jadi Enggak. bukan nge-live sendiri, Tidak. bukan kita yang ngepost, tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal Iya. ngerekam dan viral. Iya. Wah, dalam satu Hari. hari. Itulah peninggian Tuhan. Menurut saya kita punya Tuhan yang selalu melihat siapa yang benar-benar mengabdi dan berkorban. Mengabdi tidak usah harus selalu yang di depan umum. Betul. Atau bahkan kepada orang-orang terkenal. Tapi mengabdi kepada seorang ayah yang sakit. Ya, bukan seorang ayah yang kaya yang akan menerima warisan ya, tapi seorang yang sakit. Dan itu ternyata membuahkan pengangkatan Tuhan yang luar biasa. Sekarang saya mau nanya nih masa kecil. Ini ceritanya lahir di mana? Kenapa bisa punya suara bagus ya? Sekarang Apakah kita mundur dulu ya. sekeluarga Mundur ya. musisi? Yang ngajarin nyanyi itu siapa? Terus bagaimana nih? Kok bisa punya suara bagus? Adik-adik dan sebagainya juga punya suara bagus gak? Misalnya Michael Jackson itu kan satu grup tuh ya, Iya, semuanya ya. semuanya. Keluarga Kalau ini musisi, bagaimana keluarga nih? musisi Iya. ya. Kalau Lahir di mana dulu nih? Lahir di Terus Jakarta. keluarga siapa ini? Keluarga Ambon atau apa ini ya? Atau Papua atau apa ini harus jelas nih. oh ya, kebetulan bapak mama keluarga dari Flores. Yes. Bukan Ambon, bukan Papua ya. Bukan, iya, bukan. NTT ya? NTT, NTT. iya. Saya baru denger loh kalau ternyata NTT ada suara-suara emas. Kalau biasanya kan denger suara emas tuh Ambon. Biasanya ya, ya, Ambon, pertanyaan iya. ya. Terus Papua, Papua, ya. iya. Wah, ternyata Flores ada saingannya nih sekarang. Terus Eh, dari mereka udah dari dulu tinggal di Jakarta. orang tua? Enggak, kalau bapak itu dia beasiswa putra daerah dari kampungnya. Itu dia kuliah di kemaritiman di Surabaya. Ibu perawat. Mama perawat di Karolus. Wow. Jadi kalau yang duluan di Jakarta mama. Oh, mama duluan Mama karena duluan. perawat di Karolus karena ya. karena sambil sekolah dia. Keren. Jadi bapak Nah, tuh ketemunya gimana itu? katanya dia bapak lagi berobat kalau nggak salah deh. Oh. Kalau nggak salah katanya Sekalian berobat. sembari kalau mau minum Oh, dan iya, makan iya, ya, boleh iya. ya. Bapak lagi berobat itu. Terus anak keberapa ini? Saya anak pertama dari berlima. Wow. Anaknya banyak nih ya. Selain papa, mama sesibuk itu perawat masih bisa 5 anak ya. Iya. Nah terus kemudian siapa yang ngajarin nyanyi? Atau keluarga penyanyi kah? Emang suka nyanyi aja kah gitu? Nggak pernah. Di rumah juga nggak pernah. Cuman Jadi dari satu keluarga nggak ada yang nyanyi sebenarnya. nggak ada yang nyanyi. Cuman suka dengerin musik, tapi kalau zamannya dulu masih VCD, VCD awal. Yang diputer ya, harus zamannya ganti ya. masih mesin VCD. Itu mama selalu nyetel apa lagu-lagu zamannya beliau kan, macam Bee Gees, terus apa The Beatles, dan terus apa kayak Queen juga sering diputar, terus yang Jadi sebenarnya yang suka musik mama nih ya, lebih yang ke suka, mama. suka musik tuh sebenarnya yang suka musik tuh bapak aslinya. Oh. Yang suka dasarnya musik itu bapak. Tapi kalau mama karena dia pokoknya kalau saya nyetel musik nggak ada yang boleh ganti. Seru. Jadi setiap pagi dengernya lagunya kebanyakan lagu lama. Jadi sampai sekarang juga kalau ngamen saya bingung kalau lagu baru sekarang. Lagu-lagunya lagu-lagu lama ya. Yang saya ngerti lagu-lagu yang saya dengerin aja di zaman dulu udah. Oh, karena itu diulang terus. Terus nggak pernah ada dasar apa latihan paduan suara atau ini. Banyak yang bilang kan di komentar itu, oh sering ikut paduan suara di gereja, sering apa.
Enggak sama sekali. Jadi tahu suaranya bagus pertama kali dari mana? Terus pede ngamen lagi. Maksudnya Tadinya, kayak kok bisa nih? Tadinya pas saya awal main ngamen, yang ngasih itu langsung bilang, Mas suaranya bagus. Oh iya. Ya udah besok nyanyi lagi deh. Udah gitu aja. Jadi pertama kali Waktu ngamen, pertama kali ngamen pakai apa gimana alatnya? itu? Gimana? Kayak gitar atau pakai Gitar. Gitar. Pakai gitar. Terus belajar gitar kapan? Nah itu saya tuh belajar gitar hanya yang dasar aja. Jadi untuk lagu-lagu yang banyak Susah-susah. kuncinya yang susah-susah, saya nggak bisa. Terus saya kepikiran, gimana kalau main sound pakai speaker Bluetooth aja. Iya. Saya ambil instrumennya, saya nyanyi gitu. Jadi itu yang pas itu kan jadi pilihan lagunya jadi banyak. Nah, ya udah akhirnya Pakai itu aja. pakai itu terus pakai speaker kecil. terus viral itu. Nah, sekali lagi ide dan sekali lagi juga merupakan sebuah pesan buat kita semuanya. Apapun keterbatasan kita, selalu ada jalan keluar. Betul. Ya, beliau berkata bahwa saya nggak bisa main gitar untuk yang banyak-banyak, chord yang susah-susah, cuma dasar. Toh ada Bluetooth sekarang dan ada speaker, ada cara untuk bisa mendapatkan jutaan lagu ya Iya. dengan musik komplit Iya. dan kita tinggal nyanyi dan tinggal belajar. Jadi saya harap bahwa tidak ada yang boleh menyerah. Hidup ini harus disiasati. Apapun kesulitannya, apapun tantangannya, apapun keterbatasan, ada cara untuk melewatinya. Tapi jangan menyerah, jangan menyerah. Tapi ini adalah bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengangkat seseorang. Hati, ya, sikap hati yang benar. Bisa saja Benny atau Basilika ini berkata gini, yang perempuan dong, yang jaga bapak. Saya ini anak laki harus yang kerja. pertama Kan bisa lagi. aja ya. Iya. Anak pertama. Iya. Harusnya kan bisa pakai otoritas Alasan, ya. alasan. Merintah-merintah ya. Iya. Bisa. Tetapi dia memberi teladan sekali lagi. Bahwa yang di atas, anak pertama yang sulung. Bukan berarti yang memerintah dan yang semena-mena. Tapi justru yang melayani. Tapi justru yang berkorban. Tapi justru yang meletakkan hidup. Tapi justru yang memilih untuk menderita. Dan ini adalah sebuah teladan yang sangat ajaib. Dan Tuhan benar-benar membalas berlipat kali ganda. Sehingga sekarang beliau S2, tapi juga bekerja di 2 tempat ya. Di 2 tempat tadi ya. Kalau yang satunya enggak, jadi yang satu freelance aja. Ya, freelance kan, tapi berarti dengan freelance jadi 2 kan? Iya, jadi 2. Masih ngamen ya. Wah, berkat Tuhan luar biasa sekali. Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan tidak pernah tidak melihat. Dia melihat apa yang dilakukan oleh setiap kita. Pengalaman apa dari mengamen ya yang paling menderita? Maksudnya yang paling bikin malu atau bikin aduh gitu ya. Tapi juga atau nanti haru, minta satu lagi pengalaman yang paling menyenangkan ya selain viral ya. Nah, Kalau yang paling haru ya, saya sering lihat banyak pengamen lain, mereka kemarin effortnya tinggi, tapi kadang nggak dapat apresiasi yang maksimal. Tapi yang bener bikin haru juga kadang teman-teman yang ngamen ini sering nyalahgunain obat. oh, pakai obat. Itu yang saya juga sedih kadang-kadang, biar gimana pun temen. Biar Ada gimana yang pun sampai temen. meninggal, overdosis gitu ada. Ada. Tapi kalau Benny atau Basilika pernah nggak ngerokok, ngobat? Kalau ngerokok iya, tapi kalau obat-obatan segala macam itu nggak pernah. Karena dari dulu emang Mama udah bilang jangan Nggak boleh, Mama narkoba perawat. segala macam. Terus Bapak juga sempat khawatir waktu kita umur-umuran SMA. Pada saat itu kan lagi keadaan Jabodetabek tuh rawan banget obat-obat terlarang di mana-mana, gampang banget. Terus nanya ke Mama, anak-anakmu obat-obatan nggak? Terus kata Mama, saya ngurusin yang begituan puluhan tahun, saya bisa bedain yang mana tukang obat yang mana enggak.
Anakmu mainnya bukan yang kayak gitu katanya. Mereka bandelnya yang lain bukan yang itu. Oh ya udah makanya. Dan dari situ orang tua naruh kepercayaan ke kita juga, kita nggak pernah ini sih, nggak pernah maksudnya ngecewain buat nyoba sekalipun, enggak lah. Bagus, bagus. Iya soalnya Sekali nyoba bisa berbahaya ya. sekali nyoba bisa berbahaya juga. Mama udah, aduh, apa yang dirawat bukan 1-2, jadi kadang dia ngasih tahu ntar kayak begini pasien-pasiennya, jadi kita ya udah jangan. Sengsara juga ya jadi ini ya. Kasihan Mungkin gitu. pernah dibawa juga ya ngelihat Sering. pasien-pasien ya. Sering dibawa ke rumah sakit mah, karena kan sewaktu kuliah, saya kuliah, mama juga kuliah. Oh Wih. gitu. Jadi mama diharuskan kuliah karena mama masuknya perawat senior, tapi dia nggak boleh ngajar di tempat baru kalau dia nggak Nggak kuliah. S1. Pas itu D4. Oh iya, D4. iya. Jadi dia harus kuliah. Jadi dia bareng-bareng lanjut. tuh kuliahnya di Iya, satu universitas. enggak, beda universitas. Kalau beliau di RSPAD Gatot Subroto. Nah, kalau saya di AI Salemba. Jadi kan sekalian jalan tuh ke Senen. Oh, nah terus mampir dulu tempat kerjaan mama. Nah, iya, jadi ntar jemput. Kalau mama kan kerjanya pas saat itu udah pindah ke Siloam Hospital yang Kebonjeruk. Jadi dari Salemba ke Kebonjeruk nganterin mama ke Senen. Ntar saya nunggunya di kampus. Ntar pulang tinggal jemput. Udah pulang gitu. Jadi sering dikasih tahu, jadi kayak Jangan begini ya. jangan begini ya kan. Terus kalau mama lagi praktek di rumah sakit jiwa, Oh iya, mama juga dipraktek di rumah sakit jiwa. iya kan ada nilai kejiwaan juga yang harus diambil tuh di mata kuliahnya. Jadi yang di rumah sakit jiwa Grogol itu sempet diajak masuk. Ini sakitnya ini dikasih tahu sama mama. Jadi sekolahnya banyak nih ya. Termasuk sekolah kejiwaan ya. Enggak, musisi iya, Iya, finance iya. iya, Merawat, manajemen iya, iya. Wah ini kedokteran iya, Kejiwaan perawat iya, juga. kejiwaan iya, wih keren. Merawat yang berumur juga ini Iya, ada. wah komplit nih, paket komplit. Tapi berarti kamu memang udah dari dulu memilih untuk menghormati orang tua dan melayani orang tua ya? Iya. Termasuk selalu antar jemput mama. Iya. Di tengah teman-teman kan banyak yang nggak mau ya? Iya, jadi Aduh repot banget masa apalagi antar jemput mama segala macam. Terus itu naik apa itu antar jemput mama? motor. Tuh bayangin nanti kan teman-teman bisa bilang gini, aduh malu lah ngeboncengin orang tua gitu ya. Malah kadang mama yang ke kampus. Oh ya? Asik. Iya, mamanya pulang kerja. Kalau saya mah lagi kuliah, ya udah mama ke kampus saya. Ntar mamanya datang ke kampus. Terus teman-teman teman-teman nggak nggak ada yang digodain ngajakin gitu tuh? mungkin. Kenalin, ini mama. Iya tante, iya. Aduh. Biasa kalau teman mau pura-pura baik. Kalau tengah malam jemput bapak pulang kerja. Iya, Bapak pulang kerjanya Kan kenapa bapak di tengah malam? bandara. Jadi bapak tuh terakhir handle Korean Airlines sama Malaysia Airlines. Jadi dia baru nyampe Mall Bekasi itu jam 1:30. 1:30 pagi. Jadi Setiap hari. setiap hari. Berangkatnya jam? Dia berangkatnya siang. Jadi selama saya kuliah, saya jemput bapak juga. Terus waktu Setengah saya Itu dua. tidurnya kapan ya? Ya Maksudnya? kamu tidurnya Pas kapan ini- dong? Iya. Kamu udah jemput mama, ngerjain pekerjaanmu. Terus kamu 1:30 1:30 pagi mesti jemput. jemput papa. sama ngerjain tugas akhirnya mama. Wah, Ya, ngerjain. wah. Mama nulis, Kamu yang kerjain. kerjaan mama nggak ngerti komputeran. Oh kamu yang ngetik? Iya semuanya udah saya bikin sampai jadi tugas akhir. Sebenarnya dia S1-nya banyak. Sebenarnya diem-diem Banyak. nih banyak. Tambah kerjaan lagi. Tanpa title aja. Iya, nggak iya. kelihatan. Terus ahlinya banyak nih, termasuk ahli antar jemput. iya. Ahli antar jemput sampai ahli juga begadang ya. Jadi 1:30 nganter. Anggaplah baru nyampe rumah jam 3. Tidurnya kapan? 1:30 biasanya paling jam 2 atau hampir 2:30 baru nyampe. Udah habis itu baru tidur. Pokoknya bangun sih pagi jam 7, jam 7:30. Karena nganter mama juga. Tapi kalau nganter mama harus bangun pagi banget. Karena Mama jam? Mama kalau mama mau jalan itu sebelum nggak boleh sampai 5:30, ntar mama terlambat jam 5.
Ntar kalau mau pulang tidur lagi juga nggak apa-apa. Yang penting nganter mama ya kan. Tengah malam jemput bapak itu udah pasti. Aha. Itu kenapa kamu mau lakuin itu? Kenapa bapak misalnya nggak pakai sopir aja atau bapak bawa mobil sendiri? Atau gantian sama adik-adik. Atau gantian sama adik-adik? Kenapa kamu lakuin semua itu? Ya itu yang tadi saya bilang. Bapak maunya anak ya. Oh. Dia ada duit buat naik ojek itu ada. Cuman nggak mau. Dia lebih baik berdiri nungguin saya sampai datang. Terus mama juga kenapa maunya sama kamu? Kalau mama, kalau saya lebih ini udah mama jangan naik Ojek. angkutan umum gitu. Jadi biar saya yang jemput Ya, atau ini- jemput ini aja. Tapi kalau bapak itu kan mereka ada temennya juga, kadang berdua bertiga gitu turun di Mall Bekasi, turun dari jemputan yang dari bandara. Itu berdua bertiga. Temennya mah pulang, dia mah tetap aja di situ. Nungguin saya sampai datang dulu. Aduh. Kalau enggak bakal pulang. Terus kalau adik-adik yang lain itu kalau lihat begitu nggak gini kan? Gantian lah, kadang-kadang Kak. gantian Kak, gue yang jemput gitu, nggak gitu? Enggak, saya mikirnya enggak, mendingan saya dah, jangan mereka. Kenapa? Apa ya? Kadang Kasihan, saya juga capek. takutnya mereka capek, khawatir juga sih. Oh, kan adik perempuan iya, juga. Jadi berapa bersaudara itu kan? 5 bersaudara ya? 2 perempuan tadi. 1, 2, 3 cowok, 4, 5 cewek. No, padahal 1, 2, 3 cowok. Cowok. Tapi nggak ada yang kamu biarin buat jam jemput. Mereka mau sih gantian, cuman saya nggak mau. Udah biar saya aja udah. Aduh. Kalau ditanya mereka mau gantian, Mau, mereka Tapi mau ya. nggak usah, saya aja lah. Wah, ini benar-benar kakak yang ajaib sekali. Memilih selalu mengorbankan dirinya, memilih selalu melayani, memilih mengutamakan kepentingan orang lain, memilih mengasihi setiap orang di rumah, termasuk berkorban buat adik-adiknya. Supaya adiknya yang kerja, adiknya yang sekolah, adiknya nggak capek. Padahal dia harus bangun jam 1:30 untuk jemput papa, harus antar 4:30 jemput mama. Ajaib sekali, ajaib sekali. Dan tidak pernah malu memulai dari bawah. Bayangkan pada waktu dia bersekelilingnya narkoba, dia tidak pernah menyentuh narkoba. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Dan seringkali ada banyak orang yang berkata, ya karena lingkungan saya, semuanya narkoba, semuanya seperti itu, jadi saya ikutan. Tapi ini kisah, ini kesaksian membuktikan ujungnya pilihan kita. Apakah kita mau benar di hadapan Tuhan atau tidak. Semua orang berkata anak muda zaman sekarang normal untuk tidak ngurus orang tua, bahkan untuk membawa orang tuanya yang merepotkan masuk ke panti jompo. Mereka melupakan sama sekali apa yang orang tuanya buat. Tapi sekali lagi beliau berkata tidak. Bahkan dia tidak membiarkan untuk orang tuanya naik angkutan umum atau naik ojek karena beliau mau berkata biarkan saya melayani. Wow, sebuah value yang mungkin sudah susah ditemukan di zaman ini. Tapi inilah orangnya, pahlawan sejati. Keren. Keren. Amin. You are the best. Amin. Mungkin sebelum kita tutup sampai ke penghujung acara, Oke. Mbak Silika bisa sedikit kasih pesan-pesan buat anak-anak muda yang zaman sekarang mungkin nggak mau ngurus orang tua. Terus mungkin kasih pesan-pesan juga nih buat semua yang nonton, buat ibu-ibu, buat semua anak-anak, buat bapak-bapak gitu yang mungkin punya talenta nyanyi, cuma nggak pernah berani gitu. Oh, iya, Mungkin bisa oke. apapun lah pesannya untuk semua yang nonton iya. ya, semua para penonton. Buat semua yang menonton, khususnya yang muda-muda, kalau bisa tolong jangan jauhin narkoba, jauhin obat-obatan terlarang, karena apapun itu hasilnya di belakangnya itu tidak baik, pasti tidak baik. Banyak efek negatifnya daripada positifnya, dan hampir nggak ada positifnya sih, pasti negatifnya semua yang keluar. Terus kalau punya bakat mungkin bisa kita coba pelan-pelan, dieksplor pelan-pelan. Mungkin banyak cibiran tapi tetap kita harus berusaha. Kalau memang ingin menyalurkan bakat gitu. Jadi malu di awal Bagian aja ya kan, tapi tetap mencoba harus. Terus kalau
buat kehidupan semua. Yang penting kuncinya satu sih yang selalu diajarin orang tua saya, bersyukur. Wow. Kalau doa yang paling pertama kalau buat mereka ngucapin syukur dulu. Minta itu belakangan, nggak perlu minta pun Tuhan pasti tahu. Tapi kalau kamu nggak pernah bersyukur sama Tuhan, nggak pernah cukup hidup. Itu sih. Luar biasa. Wah, luar biasa. Sekali lagi jangan lupa untuk bersyukur dalam segala hal. Kadang kita fokus kepada apa yang kita tidak punya, tapi kita lupa sama apa yang kita miliki. Seringkali kita fokus sama apa yang orang lain punya, tapi kita kurang menghargai apa yang kita miliki. Sekali lagi mulailah bukan dengan meminta, tetapi bersyukur kepada yang memberikan semuanya. Sekali lagi inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Tetap stay tune di YouTube kita, Asia Zara, dan jangan kemana-mana kepada episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.